Bab 2876 bukanlah seberapa kejam penampilan Ye Lingtian, tetapi reputasi Ye Lingtian dalam delegasi seni bela diri sangat tinggi, dan dia adalah pria besar yang dapat dibandingkan dengan beberapa pemimpin. Oleh karena itu, banyak murid muda pasti akan merasa sedikit gugup ketika menghadapinya, yang juga tidak terhindarkan. Kali ini, Ye Lingtian berpikir sejenak sebelum membuat penilaiannya sendiri, dan dia berkata kepada orang banyak, jika Yang Chen adalah satu-satunya yang telah menunjukkan kemampuan ini, maka dia jelas bukan lawan Yuan Shinsuke. Tidak peduli apa, di mana Anda meletakkannya, Anda adalah ahli kelas 1, tetapi tidak layak untuk bersaing dengan Yuan Shinsuke, kata Ye Lingtian dengan sangat acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Ye Lingtian, semua prajurit muda di sekitarnya tercengang. Kakak Ye, apakah kamu serius? Yang Chen sekarang memiliki kekuatan tempur Grandmaster Erzongtian, tidak bisakah dia mengancam Yuan Shinsuke? Luar biasa, kekuatan macam apa Yuan Shinsuke ini? Kakak senior Ye, bisakah kamu membuat yakin penilaianmu tidak salah? Kamu harus tahu bahwa tidak banyak master kuat di lapisan kedua master di seluruh jalan Dongying Wudao. Banyak murid muda, karena mereka terlalu terkejut karena alasannya, mereka tidak peduli dengan ekspresi mereka, dan mereka semua mengungkapkan keraguan mereka di dalam hati mereka. Hampir 80% murid muda tidak mempercayai penilaian Ye Lingtian, mereka masih percaya bahwa Yang Chen sudah cukup untuk mengalahkan Gen Shinsuke. Dan sumber dari semua kepercayaan ini adalah kekuatan lapisan kedua Grandmaster Yang Chen. Delegasi seni bela diri Daxia, meskipun banyak ahli datang kali ini, hanya ada beberapa master top di atas lapisan kedua Grandmaster. Banyak prajurit muda di Daxia bahkan sedikit keras kepala, mereka berpikir bahwa para prajurit dari lapisan kedua Grandmaster pada dasarnya tidak terkalahkan. Gen Shinsuke memang luar biasa, tetapi dia tampaknya paling banyak berusia kurang dari 30 tahun. Bahkan jika bakatnya dalam seni bela diri sangat luar biasa, sebelum usia 30 tahun, sulit untuk menjadi master tingkat kedua master. Kakak senior Ye, aku benar-benar minta maaf, kami tidak sengaja ingin meragukan pikiranmu, tetapi apa yang kamu katakan barusan merusak pemahaman kami. Seorang murid sekolah Hengshan menatap Ye Lingtian dengan malu-malu. Setelah mendengar kata-kata murid sekte Hengshan ini, para murid muda dari sekte lain juga bereaksi. Beberapa kata yang baru saja mereka ucapkan tidak terlalu menghormati Ye Lingtian. Akibatnya, murid-murid muda ini menyadari bahwa mereka harus menebus kesalahan dan meminta maaf kepada Ye Lingtian satu demi satu, mengatakan bahwa pengetahuan mereka dangkal dan mereka jauh dari dapat dibandingkan dengan Ye Lingtian. Identitas Ye Lingtian, saya tidak tahu seberapa tinggi dari murid-murid muda ini, tentu saja tidak akan marah dengan murid-murid muda ini. Mereka tidak dapat melihat situasi di atas ring dengan jelas, yang banyak berkaitan dengan kekuatan mereka sendiri. Sebagai penguasa barat daya, dewa perang yang tak tertandingi di Daxia, Ye Lingtian telah bertarung dengan Raja Iblis 7 Pembunuh, dan akhirnya memenggal kepala kekuatan super Raja Iblis 7 Pembunuh. Di mata Ye Lingtian, pembangkit tenaga listrik Grandmaster tingkat 2 benar-benar tidak ada artinya, bahkan jika dia menekan matanya, dia dapat dengan jelas melihat situasi di arena. Kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak, perhatikan saja baik-baik. Tidak masalah apakah kamu benar atau salah. Yang utama adalah kamu harus memahami kegunaan seni bela diri kamu sendiri, melalui pertempuran ini. Ye Lingtian berkata kepada orang banyak. Bab 2877 murid-murid muda dari delegasi seni bela diri Daxia ini memiliki kesan yang sangat baik tentang Ye Lingtian. Setelah mendengar kata-kata Ye Lingtian, mereka semua mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di atas arena, Gen Shinsuke memandang Yang Chen seolah-olah dia sedang melihat orang idiot, dia tidak memperhatikan ancaman Yang Chen. Yuan Shinsuke, kamu pasti takut menjadi orang bodoh olehku, kan? Ini benar-benar memalukan,
Aku akan memberimu semua kata yang aku katakan sebelumnya. Kata Yang Chen, meregangkan kakinya, menunjuk selangkangannya. Yuan Shinsuke berteriak. Ayo di sini, cepatlah dan dapatkan di bawah selangkangan Tuan Muda. Tuan Muda dapat menjamin bahwa selama kamu patuh, aku akan melukaimu paling banyak, dan tidak akan membunuhmu. Pada saat ini, Yang Chen dirinya sendiri kepercayaan diri benar-benar meledak. Dia percaya bahwa dengan kekuatan tuannya sendiri Erzongtian, dia pasti bisa membunuh Gen Shinsuke. Tapi Yang Chen tidak ingin bertindak begitu cepat. Karena inisiatif ada di tangannya, apa yang perlu dikhawatirkan? Dia harus membalas semua penghinaan yang telah dilakukan Yuan Shinji padanya sebelumnya. Kamu terus berkata, itik jelek Daxia, kita harus melihat baik-baik penampilanmu yang luar biasa. Yuan Shinsuke hanya memeluk lengannya, menatap Yang Chen dengan dingin, mengawasinya melompat-lompat seperti badut di sana. Yang Chen sama sekali tidak mengerti apa maksud Yuan Shinsuke, dan berpikir bahwa Yuan Shinsuke sangat takut padanya. Teknik terlarang yang dilakukan Yang Chen barusan diperoleh oleh tuannya dari sebuah fragmen buku rahasia seni bela diri dengan biaya besar. Yang Chen dapat yakin bahwa pada dasarnya tidak banyak prajurit di Daxia yang mengetahui teknik dari pintu ke pintu ini. Meskipun harga menggunakan teknik terlarang memang agak tinggi, Yang Chen percaya bahwa dia dapat menanggungnya, dan kehidupan seorang pejuang umumnya sangat panjang. Jika Anda tidak mati lebih awal, tidak apa-apa untuk hidup sampai 100 tahun. Yang Chen mengambil 10 tahun itu dengan imbalan kekuatan Master Erzongtian, dan menjadi terkenal dalam satu gerakan di konferensi pertukaran seni bela diri. Di hari-hari mendatang, dia akan menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Banyak prajurit muda di Daxia berpikir bahwa pilihan Yang Chen tidak sepadan, tetapi Yang Chen sendiri berpikir bahwa tidak ada masalah. Dan baru saja, dia dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Yuan Shinji. Jika Yang Chen tidak menggunakan teknik terlarang, dia tidak akan melihat harapan kemenangan. Jauh di lubuk hati Yang Chen, dia masih memiliki ide untuk bersaing dengan Zhao Linger dan Ye Lingtian. Jika dia kalah dari Yuan Shinji, semua wajah akan hilang. Yuan Shinsuke, berlutut dan mati. Jika kamu cukup tulus, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Yang Chen mengangkat pedang panjang di tangannya, menghadap tenggorokan Yuan Shinsuke. Banyak prajurit Dongying mulai memarahi Yang Chen, dan mereka juga melihat kekuatan Yang Chen, dan mereka tiba-tiba maju dengan pesat, menjadi pembangkit tenaga listrik. Lapisan kedua Grandmaster. Namun, mereka memiliki kepercayaan yang tak tergoyahkan pada Gen Shinsuke, kejeniusan generasi muda Ying Timur. Bahkan jika Yang Chen menjadi keberadaan surga 3 Grandmaster, para pejuang Ying Timur ini juga berpikir bahwa Gen Shinsuke dapat menang. Reputasi Gen Shinsuke di Dongying sebenarnya tidak sebanding dengan Sanada Rong yang sebelumnya kalah dari Zhao Linger, apalagi yang terakhir ini memiliki nama ninja muda pertama di Dongying. Namun, pembangkit tenaga listrik Dongying yang sebenarnya pada dasarnya lebih optimis tentang Yuan Shinsuke, ada dua alasan untuk ini. Pertama-tama, Gen Shinsuke memiliki bakat seni bela diri yang luar biasa, dan dia menjadi master di usia muda. Dikatakan bahwa dia adalah master termuda dalam sejarah seni bela diri timur. Bahkan pedang timur Sein Musashi tidak memiliki kemampuan yang bagus, bakat seni bela diri sebagai Gen Shinsuke. Kedua, sebagai murid langsung dari salah satu dari 4 keluarga besar di timur, Gen Shinsuke mendapat dukungan kuat dari keluarga, dan tuannya, Suot Sein Musashi, juga secara terbuka menyatakan bahwa dia sangat optimis dengan Gen Shinsuke. Setelah mendapatkan pengakuan tinggi dari keluarga dan juggernaut, Gen Shinsuke adalah bintang baru yang paling mempesona di dunia seni bela diri Dongying, tetapi dia relatif rendah pada hari kerja. Bab 2878 Yang Chen, kamu sangat sombong, berpikir bahwa kekuatan Tuan Erzongtian dapat menghancurkanku, kamu hanya bermimpi. Shinsuke masih melipat tangannya dan mencibir.
Yang Chen hampir terpesona oleh Yuan Shinsuke. Dia benar-benar tidak bisa memimpikannya. Demi ini, Yuan Shinsuke masih keras kepala, dan dia benar-benar tidak menganggap dirinya serius. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Jika kamu benar-benar tidak takut padaku, maka cepatlah, atau aku akan memperlakukanmu sebagai pengecut. Yang Chen mengayunkan pedang panjang di tangannya, wajahnya penuh kesombongan. Gen Shinsuke menggelengkan kepalanya, dia menemukan bahwa prajurit musim panas yang besar ini memang jenis yang tidak punya otak. Saya tidak tahu apa yang salah dengan delegasi seni bela diri Daxia untuk mengizinkan orang seperti itu memasuki delegasi. Pertempuran sebelumnya hanya untuk bersenang-senang denganmu. Sekarang aku akan menunjukkan betapa bagusnya aku. Gen Shinsuke bergerak segera setelah dia selesai berbicara. Sosoknya melintas di tempat dan menghilang, dan ketika dia muncul kembali saat berikutnya, dia sudah berada di depan Yang Chen. Bahkan jika kekuatan Yang Chen telah meningkat di ranah kecil, dia masih terkejut ketika dia melihat kecepatan Yuan Shinsuke. Dia memiliki pengetahuan diri, dan dia benar-benar tidak dapat menembus kecepatan yang begitu menakutkan. Leiki Taidao di tangan Yuan Shinji tiba-tiba menyapu 8 arah di samping Yang Chen, dan segera ada 8 petir setebal lengan anak, yang melesat ke arah Yang Chen. Yang Chen mengerutkan kening, hampir semua sel di tubuhnya mengiriminya sinyal, sangat berbahaya, cepat kembali. Sangat berbahaya, cepat mundur. Persepsi bahaya juga merupakan bakat seorang pejuang, mirip dengan indera keenam orang biasa. Topeng darah. Setelah Yang Chen merasakan bahaya, dia tidak bermaksud mundur. Sebaliknya, dia melahirkan ide gila untuk bersaing dengan Gen Shinsuke, teknik pertahanan yang kuat, yang dia tunjukkan. Saya melihat kekuatan batin Yang Chen, memancar keluar, dan mengembun di sekelilingnya menjadi perisai berwarna darah. Perisai ini berbeda dari ki pelindung tubuh, sama seperti esensinya. Perbedaan visual tersebut cukup membuktikan bahwa kemampuan defensif dari latihan ini lebih baik daripada body protection. Ini sebenarnya adalah topeng darah. Seorang prajurit musim panas yang besar tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kepala Sekte Senkuan hanya berdiri, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Topeng darah telah hilang selama ratusan tahun, dan itu benar-benar muncul kembali di langit. Apa identitas Yang Chen ini? Kepala Sekte Huasan juga sedikit terkejut, dan bergumam pada dirinya sendiri. Topeng darah menggunakan energi internalnya sendiri, dikombinasikan dengan energi darah, dan kekuatan pertahanannya jauh lebih dari setengah energi astral seniman bela diri, tetapi kultivasi ini teknik ini sangat kuat. Sulit untuk dilatih, kebenaran Yang Chen ini tersembunyi. Semakin banyak pemimpin menunjukkan keterkejutan di mata mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yang Chen akan memiliki begitu banyak keterampilan unik. Tampaknya Tuan Yang Chen, Wu Kuang, memang bukan karakter yang sederhana. Kepala beberapa sekte memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Bahkan Ye Lingtian memiliki ekspresi terkejut di matanya. Bab 2879 Topeng Darah, sebagai teknik pertahanan teratas, telah membuat Yang Chen percaya diri. Dia percaya bahwa dengan teknik ini, dia dapat sepenuhnya memblokir serangan sumber Shinsuke. Gen Shinsuke menggunakan pedang Raikita, dan semua guntur dan kilat yang dia rangsang mengenai topeng darah, membuat suara arus mengalir, seperti suara soket listrik yang bocor. Untuk sesaat, topeng lampu darah bersinar terang, seperti bola lampu merah darah, yang tiba-tiba dinyalakan oleh seseorang. Wajah semua orang yang hadir tercermin dalam warna merah darah, terlihat sangat aneh. Yuan Shinsuke, aku bilang kamu bodoh, tetapi kamu bahkan tidak mengakuinya. Masker darahku adalah salah satu teknik pertahanan paling terkenal di Daxia. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkannya? Yang Chen tertawa dan menyindir lawannya. Yang Chen sangat yakin tentang kartu truf topeng darah. 3 tahun yang lalu,
Saya berpikir bahwa Tuan dari Alam Master berperang melawan Yang Chen, dan mereka menggunakan kekuatan 9 banteng dan 2 harimau, tetapi mereka gagal mengalahkan topeng darahnya. Selain itu, kekuatan Master di Alam Master juga merupakan lapisan kedua dari surga, yang jauh lebih kuat daripada aura yang berasal dari Yuan Shinsuke. Kupikir kaulah yang benar-benar bodoh. Pernahkah kau mendengar kalimat itu? Pertahanan terbaik adalah menyerang. Sebagai salah satu pedang paling terkenal dalam sejarah Dongying, Lei Qi memiliki kekuatan magis. Ketika menempa, bahan yang digunakan untuk menarik guntur sudah cukup untuk menarik kekuatan guntur. Kekuatan batin pemegang pisau dapat membentuk kekuatan guntur dan kilat, sehingga kekuatan guntur dan kilat dapat berubah menjadi berbagai bentuk sesuai dengan pikiran pendekar. Tiba-tiba, seorang prajurit tinggi muncul di depan Yang Chen. Itu benar-benar terdiri dari kekuatan guntur. Prajurit ini mengenakan baju besi, mengangkat pisau panjang, dan menebas ke arah kepala Yang Chen. Boom! Mendengar suara keras, topeng darah Yang Chen meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dengan panik menyedot kekuatan batin dantiannya untuk menahan pukulan prajurit guntur. Setelah suara keras, semua orang buru-buru melihat ke arah Yang Chen, hanya untuk melihat darah di sudut mulut Yang Chen, tetapi topeng darahnya tidak pecah. Hanya saja kaki Yang Chen sudah jatuh ke dalam ring. Kalian pasti tahu kalau arena ini ditempa dari paduan kekuatan tinggi. Dari sini, kita bisa melihat seberapa kuat pukulan prajurit guntur tadi. Gen Shinsuke ini, mungkinkah dia juga seorang ninja? Kenapa cara yang dia tunjukkan tidak berbeda dengan ninjutsu? Seorang prajurit muda di Daxia berkata dengan sangat bingung. Rekan di samping prajurit itu memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, "Apakah kamu bodoh?" Kekuatan guntur adalah karakteristik pedang terkenal Dongying, Lei Qi, bukan kemampuan Yuan Shinsuke. Tetapi begitu kata-kata ini keluar, mereka dikritik. Sayang sekali Anda masih seorang seniman bela diri Gritsia, dapatkah Anda berhenti menumbuhkan ambisi orang lain dan menghancurkan prestise Anda sendiri? Tidak peduli apa, Yang Chen adalah anggota dari delegasi Gritsia Martial Arts kami. Dia kalah. Apakah Anda memiliki cahaya di wajah Anda? Meskipun karakter Yang Chen tidak layak dipuji, masih banyak prajurit muda yang sangat menghargainya. Mendengar seseorang berbicara buruk tentang Yang Chen, para pejuang yang menghormati Yang Chen ini, secara alami merasa tidak bahagia di hati mereka, dan hanya berdiri dan berbicara untuk Yang Chen. Di arena, Gen Shinsuke masih menyerang Yang Chen. Setelah Thunder Warrior, dia memotong Thunder Spear dengan Lei Qi, jatuh dari langit, dan menusuk ke arah kepala Yang Chen. Jika tidak ada efek perlindungan dari topeng darah, tombak guntur ini saja sudah cukup untuk menembus kepala dan tubuh Yang Chen. Bab 2880. Bahkan jika kepalanya sangat besi, dia tidak bisa menghentikan serangan Yuan Shinsuke. Hanya saja efek topeng darah yang tampaknya, setelah pemboman gila Yuan Shinsuke, sebenarnya masih ada di permukaan tubuh Yang Chen, tidak rusak, tetapi kilaunya telah banyak meredup. Banyak orang dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa meskipun serangan Gen Shinsuke tidak dapat secara langsung mengalahkan topeng darah Yang Chen, setelah setiap serangan, topeng darah melemah. Menurut perkembangan situasi ini, Gen Shinsuke akan menyerang paling banyak 3 kali, dan topeng darah Yang Chen akan benar-benar runtuh. Yang Chen juga sedikit cemas, dia memperingatkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa duduk diam, dia harus mengambil inisiatif. Begitu dia memikirkan hal ini, Yang Chen mengambil napas dalam-dalam dan mengaktifkan semua energi internal di dantiannya, langsung mengisi anggota tubuh dan tulangnya. Ini adalah teknik kuat Yang Chen lainnya, dan itu juga dapat dianggap sebagai semacam teknik terlarang. Hanya dalam 10 detik, energi internal yang dikonsumsi Yang Chen sebelumnya hampir pulih. Efek samping dari teknik terlarang ini adalah membuat Yang Chen lemah selama 10,5 bulan. Dalam periode lemah, dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang dewasa biasa.
Yuan Shinsuke, mati. Yang Chen mengenakan topeng darah untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan jentikan pedang panjang di tangannya, bunga pisau yang mempesona menari-nari, dan itu mengambil tenggorokan Yuan Shinsuke. Gen Shinsuke memegang Lei Qi erat-erat dengan kedua tangan, dan setelah Yang Chen mendekat, dia menebas dengan pisau. Krek, krak, guntur dengan ketebalan pinggang seorang anak langsung menebas topeng darah Yang Chen. Teknik pertahanan yang kuat ini akhirnya dipatahkan oleh Gen Shinsuke. Hati Yang Chen terkejut, dia merasa seperti rambutnya berdiri, dia ingin mundur dengan cepat ke belakang, tetapi kelembaman tubuhnya mendorongnya ke depan. Yang Chen tidak pernah bermimpi bahwa topeng darah yang mampu menahan 3 serangan Gen Shinsuke hancur dalam sekejap. Setelah kehilangan pertahanannya yang kuat, Yang Chen seperti target hidup. Pada saat berikutnya, Gen Shinsuke dengan mudah menyingkirkan pedang panjang Yang Chen, dan Lei Qi di tangannya mengeluarkan noda darah panjang di tubuh Yang Chen. Rasa sakit yang tiba-tiba membuat Yang Chen marah, dan dia menikam mata Gen Shinsuke dengan pedang di punggungnya. Lei Qi di tangan Gen Shinji menari-nari horizontal, seperti gunung besar, tergeletak di depannya. Serangan Yang Chen tidak berpengaruh sama sekali. Phantom Triple Strike. Pada saat ini, Gen Shinsuke menunjukkan teknik pedangnya yang paling memuaskan. Kecepatan yang sangat cepat mengubah sosoknya menjadi 3 bayangan, bergegas menuju Yang Chen dari posisi yang berbeda. Yang Chen ketakutan di dalam hatinya. Masing-masing dari ketiga hantu ini memberinya rasa penindasan yang kuat. Kekuatan Grandmaster Erzongtian tidak cukup untuk dilihat. Yang Chen menggertakkan giginya, dengan cepat menarik kembali, dan ingin memperlebar jarak antara dia dan Yuan Shinsuke. Namun, 3 bayangan bergegas ke depan pada saat yang sama, dan menikam Lei Qi Taidao di tangan masing-masing ke tubuh Yang Chen. Crash! Darah menyembur keluar dari luka Yang Chen, dan dia menjerit seperti membunuh babi. Bab 2881 Serangan 3 hantu Yuan Shinsuke langsung mengenai Yang Chen dengan keras. Tanpa kekuatan pertahanan topeng darah, Yang Chen Kong memiliki ranah pembangkit tenaga listrik tingkat 2 Grandmaster, tetapi kekuatannya jauh lebih buruk. Selain itu, Yang Chen menggunakan teknik terlarang untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya sendiri ke tingkat kedua Grandmaster. Peningkatan ranah ini tidak stabil. Ketika dia tidak terluka, tidak akan ada masalah. Tapi selama Yang Chen terluka, masalah fungsi fisik akan benar-benar meletus. Pada saat ini, luka Yang Chen berdarah, yang merupakan bukti bagus untuk ini. Banyak prajurit Daxia yang menyaksikan pertempuran, terutama para pemuda Daxia yang sangat optimis tentang Yang Chen, tiba-tiba menjadi sangat kecewa dengan Yang Chen. Baru saja, Yang Chen menggunakan teknik terlarang untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya sendiri. Semua orang berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Gen Shinsuke dan memenangkan kemenangan lain untuk delegasi seni bela diri Daxia. Tetapi pada akhirnya, setelah Yang Chen meningkatkan kekuatannya, dia masih dikalahkan oleh Gen Shinsuke. Tidak apa-apa, gantung dan pukul hanya gantung, itu hanya bisa dianggap lebih rendah dari yang lain, tetapi Yang Chen masih mengeluarkan kata-kata kejam kepada Yuan Shinsuke di depan semua orang. Melihat ke belakang sekarang, Yang Chen baru saja menamparkan wajahnya, dan dia juga kehilangan keagungan delegasi seni bela diri Daxia. Di atas arena, Yang Chen melolong menyedihkan, dan pedang panjang di tangannya menusuk jantung Gen Shinsuke. Namun, Gen Shinsuke melambaikan Lei Qi Taidao di tangannya sesuka hati, dan dengan mudah memblokir serangan Yang Chen. Setelah itu, Gen Shinsuke membelokkan Taidao pada sudut yang sangat rumit, dan menikamnya ke depan dengan kekuatan besar. Sebagian besar tubuh pedang Taidao menembus perut bagian bawah Yang Chen. Selama itu sedikit lebih tinggi, itu bisa menembus perutnya, hati. Wajah Yang Chen sepucat bumi, dan krisis kematian yang kuat membuatnya tidak dapat menahan pikiran sedikit pun, dan darah dan keringat dingin mengalir pada saat yang sama. Siapa sebenarnya yang bodoh?
Gen Shinsuke menatap Yang Chen dengan dingin dan bertanya. Yang Chen bahkan tidak memikirkannya, dan dengan cepat berkata, aku bodoh, aku bodoh. Pada saat ini, Yang Chen hanya punya satu pikiran, dan itu adalah hidup. Dia belum berusia 30 tahun, dia belum cukup hidup, dan masih banyak kehidupan indah yang menunggunya. Jika dia mati di bawah pedang Gen Shinsuke, itu akan sepenuhnya berakhir. Untuk bertahan hidup, Yang Chen tidak bisa menginginkan martabatnya sendiri, dia tidak bisa menginginkan martabat Dacia, dia bisa menyerahkan segalanya. Kalian semua prajurit musim panas yang besar adalah softball, aku berkata begitu, kamu seharusnya tidak memiliki pendapat, kan? Gen Shinsuke mencibir, menatap mata Yang Chen, seperti melihat mainan. Yang Chen menganggukkan kepalanya seperti nasi yang mematuk ayam, dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak masalah sama sekali, prajurit musim panas kami yang besar adalah telur lunak, kamu benar sekali. Begitu kata-kata Yang Chen diucapkan, itu langsung menimbulkan banyak kontroversi, ketidakpuasan Xiao Wuze. Bahkan Xiao Wuze besar yang mendukungnya barusan, tidak sabar untuk menghajarnya. Ini benar-benar hal yang memalukan. Dibandingkan dengan junior sister Zhao Linger, kamu benar-benar tertinggal jauh. Demi keselamatanmu sendiri, kamu bahkan tidak memperhatikan prestise nasional Daxia. Yang Chen, bajingan sepertimu, terbaik itu langsung dibunuh oleh Gen Shinsuke. Kamu hanya lelucon, melemparkan wajah pejuang musim panas kita yang besar. Semua orang berteriak dan mengutuk untuk waktu yang lama, dan ketidakpuasan mereka dengan Yang Chen telah mencapai puncak baru. Ye Lingtian memandang Yang Chen dengan dingin, dan sangat menghina tindakannya. Bab 2882 orang seperti ini yang bisa mengabaikan Daxia Guowei demi dirinya sendiri adalah rekan setim yang paling mengerikan di medan perang. Tidak ada yang tahu apakah dia akan menusukmu dari belakang pisau. Apalagi dengan contoh Zhao Linger, ditempatkan di depan, sebagai perbandingan, Yang Chen bukan apa-apa. Kamu benar-benar patuh, kenapa kamu tidak memohon belas kasihan sekarang? Jika kamu mengatakan itu sebelumnya, kamu tidak perlu menanggung rasa sakit dari daging dan darah, kan? Yuan Shinsuke menepuk pipi Yang Chen dan berkata dengan mencibir. Yang Chen mengakui kepengecutannya, dan mengangguk berulang kali. Ya, Anda benar, saya seharusnya mengakui kekalahan, saya mengakui kekalahan sekarang, apakah Anda berpikir begitu? Yang Chen, Anda pengecut. Kamu tidak pantas menjadi seniman bela diri Daxia. Bagaimana kami bisa menjadi rekan satu tim denganmu? Jika masalah ini menyebar, kita semua akan merasa bahwa wajah kita kusam. Namun, Yang Chen sepertinya tidak mendengarnya, tidak peduli bagaimana para pejuang muda ini memarahinya, dia mengabaikannya, dan sekarang satu-satunya pikirannya adalah hidup. Nyawa Yang Chen sepenuhnya ada di tangan Genshinji. Selama Lei Qi mengangkatnya, hati Yang Chen akan tertusuk oleh Lei Qi. Pada saat itu, para dewa tidak akan bisa menyelamatkannya. Dibandingkan dengan hidupnya sendiri, Yang Chen tidak berpikir ada yang begitu penting. Tidak cukup hanya mengakui kekalahan, kecuali jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, atau pedang di tanganku, jika naik sedikit, dapat mengambil nyawa anjingmu. Gen Shinsuke mengancam. Mendengar apa yang dikatakan Yuan Shinsuke, Yang Chen tidak punya pilihan selain mengakuinya. Dia tahu bahwa Yuan Shinsuke tidak sesederhana membuatnya takut. Dari mata Yuan Shinsuke, dia bisa melihat niat membunuh yang sebenarnya. Aku akan mengaku kalah, tolong lepaskan aku. Yang Chen langsung berlutut dan memohon belas kasihan, sangat terhina, aku hanya ingin hidup, aku mohon. Yang Chen berlutut, miliknya martabat sendiri tidak, delegasi seni bela diri Daxia juga berhasil didiskreditkan olehnya. Banyak prajurit Dongying sangat bersemangat ketika mereka melihat pemandangan ini. Ahahaha, aku sangat bangga, bagaimana jika Zhao Linger dari faksi Wudang menang,
pria bernama Yang Chen ini telah kehilangan semua wajah seorang seniman bela diri Daxia, menekan prajurit Daxia ini tanpa perlawanan sedikit pun, seperti anjing yang patuh. Menurut saya, semua prajurit Daxia seperti orang ini, akui saja kekalahan, masalahnya bukan apakah itu diselesaikan. Karena kinerja Yang Chen yang pengecut dan tidak kompeten, banyak prajurit Dongying berteriak, dan semua dari mereka memiliki senyum di wajah mereka. Di sisi lain, di pihak seniman bela diri Daxia, banyak murid muda sangat marah sehingga mata mereka memerah oleh tindakan Yang Chen, dan mereka mengepalkan tangan dengan erat, hampir tidak meneteskan air mata. Wajah yang diperjuangkan Zhao Linger sebelumnya semuanya hilang oleh Yang Chen. Ayo, ikuti instruksiku dan panggil aku dengan keras. Yuan Shinsuke menepuk wajah Yang Chen, penuh hinaan, berteriaklah padaku, prajurit Daxia akan kalah, Dongying akan menang. Yang Chen sedikit ragu, dia mengerti itu ketika dia berteriak kata-kata seperti itu, dia telah menjadi musuh publik seniman bela diri Daxia, dan akan sulit bagi delegasi seni bela diri untuk bergaul di masa depan. Kenapa, kamu tidak mau? Gen Shinsuke memegang tangan kanan pedang Raikita dan menggoyangkannya tiba-tiba. Yang Chen kesakitan, wajahnya memucat, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari lukanya. Bab 2883 Kelemahan dan ketidakmampuan Yang Chen membuat Yuan Shinsuke terlalu kecanduan. Dia mempermalukan seniman bela diri Daxia dan menggunakan bantuan Yang Chen untuk mencapai yang ekstrim. Tapi Gen Shinsuke tidak cukup puas, dia berjalan di belakang Yang Chen, memelintir rambutnya, dan membuat lehernya bersandar. Yang Chen tidak memiliki ide sedikit pun untuk berjuang, Yuan Shinsuke dapat bermain dengannya apapun yang dia inginkan, dan dia melakukan apa yang diinginkan Yuan Shinsuke. Apakah kamu melihatnya? Yuan Shinji menyapu setiap seniman bela diri Daxia dengan tatapan bangga, dan dia tertawa. Perhatikan baik-baik, ini adalah perlakuan untuk tidak mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Yuan Shinji meminjam Yang Chen, untuk semua seniman bela diri Daxia, mempermalukan. Banyak seniman bela diri Daxia sangat marah, dan beberapa dari mereka tidak sabar untuk segera naik ke panggung dan membunuh Yang Chen. Sekelompok orang lain ingin menembak Gen Shinsuke dan menginjaknya di atas ring. Yuan Shinsuke, jangan berteriak-teriak di sini, kami seniman bela diri Daxia, seseorang pasti akan berdiri untuk membersihkanmu. Yang Chen, kamu bajingan yang tidak berguna, kamu benar-benar kehilangan wajah delegasi seni bela diri Daxia kami. Yuan Shinji, menemukan rasa pencapaian dari pemborosan seperti Yang Chen, keterampilan macam apa itu? Jika Anda benar-benar mampu, Anda harus bertarung dengan baik dengan kakak senior Ye. Prajurit musim panas yang hebat ini tidak punya pilihan selain memindahkan Ye Lingtian keluar bagaimanapun. Ye Lingtian adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mengalahkan Takeshi Sato, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan Gen Shinsuke. Hehe, kalian benar-benar lucu. Saya mungkin juga mengatakan yang sebenarnya. Sebelum saya berkuasa, saya menantang Ye Lingtian, tapi dia pengecut dan tidak menantangnya sama sekali, kata Yuan Shinsuke dengan sangat ceria. Mampu berdiri di atas ring dan mengatakan Ye Lingtian adalah seorang pengecut di depan semua orang membuat Yuan Shinji merasa sangat bahagia. Apakah ini benar? Seorang murid sekte Wudang berkata dengan tidak percaya, mungkinkah semua ini benar? Bahkan kakak senior Ye tidak cocok untuk Yuan Shinsuke. Kata-kata murid muda itu seperti kejutan dengan ribuan gelombang. Semakin banyak prajurit muda di Daxia mulai meragukan kekuatan Ye Lingtian. Ye Lingtian dianggap yang terkuat dalam delegasi seni bela diri Daxia, dan hampir tidak ada lawannya. Dalam konferensi pertukaran seni bela diri ini, apakah delegasi seni bela diri Daxia dapat mencapai hasil yang baik terutama tergantung pada kinerja Ye Lingtian. Tapi sekarang, Yuan Shinsuke, di depan semua orang, secara terbuka mengatakan bahwa Ye Lingtian tidak berani menerima tantangannya.
Akibatnya, citra Ye Lingtian yang hampir tak terkalahkan runtuh di benak banyak murid muda. Beberapa murid sekte MI, bahkan dengan mata merah, memandang Ye Lingtian dengan bingung dan hampir menangis. Ye Lingtian, jawab pertanyaanku di depan semua orang, apakah aku menantangmu, apakah kamu tidak setuju dengan tantanganku? Pada saat ini, Yuan Shinsuke berbicara lagi. Banyak prajurit Gritsia semua memandang Ye Lingtian, mengharapkan jawabannya. Sebelumnya, Yuan Shinji secara terang-terangan memprovokasi Ye Lingtian, dan hanya beberapa orang yang melihatnya. Pada saat ini, Yuan Shinji sengaja membuat percikan besar, hanya untuk merusak reputasi Ye Lingtian. Kakak Ye, jawab dia. Yuan Shinsuke jelas bukan lawanmu, kakak senior Ye, mengapa kamu harus takut padanya? Pejuang dongeng ini benar-benar jahat, kakak senior Ye, dia tidak mengatakan yang sebenarnya, kan? Bab 2884. Beberapa prajurit Daxia yang dekat dengan Ye Lingtian semua menatapnya dengan penuh berharap Ye Lingtian dapat berdiri dan mengalahkan konspirasi Yuan Shinsuke. Ye Lingtian melihat kinerja seniman bela diri Daxia di matanya, dia tahu bahwa jika dia tidak muncul saat ini, diperkirakan seniman bela diri muda ini akan kehilangan kepercayaan pada seni bela diri Daxia. Memikirkan hal ini, Ye Lingtian berdiri, dan mata penonton terfokus padanya. Yuan Shinsuke, aku tidak menerima tantanganmu sebelumnya, terutama karena jenderal yang kalah sepertimu tidak layak untukku. Ye Lingtian menatap langsung ke arah Yuan Shinsuke, nadanya datar, tanpa fluktuasi sedikit pun. Sikap ini membuat Yuan Shinsuke sangat tidak puas. Dia berteriak dengan marah. Kamu kentut, Ye Lingtian, kamu tidak memiliki keberanian untuk menerima tantanganku, akui saja secara langsung. Mendengar kata-kata murid muda Wudang ini, semakin banyak prajurit Daxia yang berdiri dan memarahi Yuan Shinsuke dengan keras. Untuk sementara waktu, Gen Shinsuke menjadi sasaran kritik publik, membuat wajahnya sangat muram. Ngomong-ngomong, seni bela diri Daxiamu tidak sebagus seni bela diri timur kami, dan kotoran tak berguna di tanganku ini adalah bukti terbaik. Dalam kemarahan, Yuan Shinsuke mengangkat Yang Chen dan menunjukkannya kepada semua orang. Setelah mencapai level ini, Yuan Shinsuke tidak puas, dia menamparkan Yang Chen dan memerintahkannya. Katakan, prajurit Daxia tidak layak untuk prajurit dongeng. Ini begitu Yang Chen melihat tatapan banyak prajurit Daxia di bawah arena, seolah-olah mereka akan memakan orang, tubuhnya bergetar, dan dia tidak berani berbicara. Yuan Shinji sangat marah, dan tamparan lain mendarat di wajah Yang Chen, dan meraung. Menurut kata-kataku, atau aku akan membunuhmu dengan satu pisau. Yang Chen tidak punya pilihan selain mengikuti instruksi Yuan Shinji dan berteriak keras. Ini bahkan tidak layak bagi seorang prajurit Daxia untuk mengangkat sepatu bagi seorang prajurit dongeng. Pada saat ini, kamera memberi Yang Chen close up. Kata-katanya dan penampilannya yang pengecut langsung ditampilkan di layar lebar dan disiarkan langsung di banyak negara. Beberapa pemimpin tua dari grup seni bela diri Daxia sangat marah sehingga mereka tidak sabar untuk segera mengambil tindakan dan membunuh Gen Shinsuke. Semakin tua orang, semakin mereka menghargai kehormatan. Jenderal Shinsuke telah membuat kemarahan publik dengan begitu mempermalukan seni bela diri Daxia. Yuan Shinsuke, hentikan segera. Jika kamu berani mengatakan kata lain untuk menghina Daxia, aku akan membunuhmu. Kepala Wudang, Zhao Xidao, wajahnya pucat, langsung melompat ke atas ring. Sebelum Jenderal Shinsuke dapat berbicara, Zhao Xidao memandang wasit dengan dingin, dan bertanya dengan marah, berapa lama Anda akan menonton pertunjukan? Yang Chen sudah mengakui kekalahan, mengapa Anda belum mengumumkan hasilnya? Itu kapanpun aku mau. Saatnya mengumumkan, ada apa denganmu? Selama aku tidak melanggar aturan dan peraturan konferensi pertukaran seni bela diri, kamu masih bisa mengajariku cara melakukan sesuatu. Wasit mencibir dan melihat di Zhao Xidao,
tidak menganggapnya serius. Artis bela diri Daxia benar-benar mendominasi dan tak tertandingi. Mengapa? Apakah Anda masih ingin mengganggu kemajuan kompetisi? Dengan teriakan marah, ada juga seorang pria kuat di sisi delegasi seni bela diri Dongying, yang melompat ke cincin, menghadap Zhao Xidao jauh. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua prajurit yang hadir. Mungkinkah para pemimpin ini juga akan naik ke panggung untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik Dongying? Bab 2885 Alasan mengapa Zhao Xidao memasuki ring terutama karena dia tidak ingin melihat Gen Shinsuke, dan terus memfitnah semua prajurit Daxia melalui Yang Chen, seorang bajingan. Pihak Dongying mengikuti orang-orang kuat yang berkuasa, untuk melindungi Yuan Shinsuke dan mencegah Zhao Xidao menyerang Yuan Shinsuke secara tiba-tiba. Adapun ketidaktahuan wasit Dongying, dalam tes sebelumnya, banyak prajurit Daxia telah melihatnya, dan jelas sudah terlambat untuk mengkritik wasit sekarang. Cepat dan umumkan hasil kompetisi, penyelenggara Dongying Anda benar-benar keterlaluan. Tiba-tiba, sosok lain terbang ke atas ring, tetapi itu adalah kepala faksi Kunlun, He Xuanghua, dan kekuatan Grandmaster Triple Heaven. Begitu He Xuanghua berkuasa, dia berdiri di samping Zhao Xidao, menatap Yuan Shinsuke dengan dingin, seolah-olah Yuan Shinsuke akan bergerak jika dia mengucapkan kata yang salah. Mengapa? Lebih banyak orang menggertak lebih sedikit orang, kan? Ketika kita tidak memiliki seorang pun di seni bela diri Dongying. Dengan suara seperti guntur yang teredam, seorang petinju Dongying yang kekar tiba-tiba melompat ke atas ring. Petinju ini, sekuat menara besi, jatuh di atas ring, dan seluruh ring terguncang oleh kekuatan yang kuat, seolah-olah akan runtuh. Orang pertama di dunia tinju timur, Yuta Kikuta. Kalian berdua lelaki tua, menggertak orang-orang muda kita dari Dongying, keterampilan macam apa itu, kamu benar-benar mampu, mainkan saja denganku. Orang kuat Dongying lainnya melompat ke atas ring. Kodokan Judo Master, Kaji 5. Kalian para pejuang Daxia benar-benar memalukan hingga ekstrim. Bagaimana wasit melakukan sesuatu? Apakah Anda memerlukan intervensi Anda? Mengapa Anda tidak mampu untuk kalah? Dasan Hiraga, pendiri Jizen Judo, juga melompat ke atas ring. Amitabha, kalian prajurit Dongying, kali ini benar-benar berlebihan. Apakah kalian sengaja menargetkan latihan para prajurit Daxia, mengira kita tidak bisa melihatnya? Master Kuil Shaolin Kong Wen melompat ke atas ring. Master Judo Kodokan, Kaji Wubu, menyipitkan matanya ke arah Master Kong Wen, dan berkata sambil mencibir, ternyata itu keledai botak tua, tapi muridmu adalah keledai botak kecil. Muridku telah menghapus seni bela diri, saya merasa tidak enak, kan? Master Kong Wen mempraktikkan agama Buddha, tetapi dia juga sangat marah dengan kata-kata Jiazi Wushu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, Amitabha, para beku, hindari kemarahan. Jiazi Wushu mencibir bahkan lebih kaya, dia menunjuk ke arah Jingjue, dan berkata kepada Master Kong Wen. Keledai botak tua, saya tidak percaya Anda tidak marah. Itu adalah murid kuil Shaolin Anda yang luar biasa. Seni bela diri Anda dihancurkan oleh saya, magang, kamu pasti benar-benar ingin membunuhku. Master Kong Wen hanya menutup matanya dan mengabaikan 5 bagian Jiazi. Namun, banyak murid muda dari delegasi seni bela diri Daxia sangat marah sehingga mereka berharap mereka akan bergegas ke ring dan memberi pelajaran yang baik kepada 5 anggota Jiazi. Tutup mulutmu. Keledai botak tua, apakah ini kualitas orang kuat di Dongying? Sayang sekali menjadi pendiri gimnasium judo karena 5 divisinya di Jiazi. Jika saya adalah Master Kong Wen, atau Master Kong Wen. Kekuatan Jiazi, 5 divisi Jiazi berani berteriak di depanku, aku pasti akan menghancurkan kepalanya. Kemudian, lebih banyak pembangkit tenaga listrik dari delegasi seni bela diri Dongying melompat ke atas ring dan samar-samar mengepung Zhao Xidao dan yang lainnya. Melihatnya seperti itu,
Sepertinya Zhao Xidao dan yang lainnya mengatakan kata yang salah, dan mereka akan melakukannya. Bab 2886 melihat adegan ini di arena, seringai muncul di sudut mulut Ye Lingtian. Pembangkit tenaga listrik seperti Dongying sepertinya ingin segera memulai dengan para pemimpin Daxia. Kali ini, konferensi pertukaran seni bela diri penuh dengan keanehan, seolah-olah beberapa orang sengaja mengaturnya secara rahasia. Pusat kekuatan delegasi seni bela diri Dongying telah berkuasa, dan Daxia secara alami tidak akan menunjukkan kelemahan. Di pihak Daxia, setiap Master Sekte berada di atas ranah Grandmaster, dan lebih dari 20 Master Sekte adalah lebih dari 20 orang yang sangat kuat. Zhao Xidao, Kepala Faksi Kunlun, He Xuanghua, dan Master Kongwen dari kuil Shaolin adalah kekuatan dari 3 surga Grandmaster. Di sisi seniman bela diri Daxia, orang terkuat di sisi terang juga Zhao Xidao. Di pihak Dongying, ada juga lebih dari 20 orang yang melompat ke atas ring, dan yang terdepan sangat kuat, dan mereka juga adalah master dari Grandmaster Triple Heaven. Kekuatan tempur tingkat tinggi dari kedua belah pihak bertemu sebelumnya, dan adegan ini membuat banyak penonton melihatnya dengan antusias. Lakukan, kamu melakukannya, apa gunanya berdiri diam? Cepat dan bertarung, 40 atau 50 master di jarak dekat ranah Grandmaster. Diperkirakan adegan seperti itu tidak pernah terjadi dalam sejarah, kita benar-benar beruntung. Cepat dan mulai pertarungan, jangan ragu. Orang-orang Dongying di antara penonton semua berteriak, mereka menempati keunggulan lapangan tuan rumah, dan mereka semua memiliki kepercayaan diri yang kuat, berpikir bahwa seni bela diri Dongying delegasi para master akan menang. Namun, pembangkit tenaga listrik di arena tahu sesuatu di hati mereka. Mereka datang ke arena hanya untuk menekan lawan mereka. Pada saat ini, siapapun yang melakukan langkah pertama akan ditangkap dan menjadi lelucon. Mungkinkah benar bahwa kalian para pejuang musim panas yang besar tidak boleh kalah, dan kesopanan seperti apa yang kalian miliki jika kalian melawan seorang pemuda untuk menjadi orang tua? Dasan Hiraga, pendiri Jizen Judo Club, berkata Yin dan anehnya. Pejuang Daxia seperti ini, tahukah kamu? Jika bukan karena para pejuang musim panas yang besar di atas ring, orang-orang tua di belakang mereka seharusnya sudah muncul sejak lama, kata dengan dingin. Mendengar kata-kata orang kuat Dongying ini, kepala Daxia Senkuan sangat marah. Dia menunjuk Nobucheng Yamaguchi dan Dasan Hiraga, dan berkata dengan marah. Biarkan bajinganmu, jika bukan karena bias wasit. Kamu Dongying, apakah kita perlu untuk naik ke panggung? Mata dingin dari kepala faksi Mei menyapu setiap pria kuat Dongying, dan dia berkata dengan dingin, apakah Anda benar-benar berpikir penonton itu bodoh? Tindakan tak tahu malu di belakang Anda, jangan saya pikir kami tidak tahu. Di bawah arena, banyak prajurit muda Daxia sangat gugup, karena takut bahwa huru-hara antara penguasa alam master akan benar-benar pecah di arena. Wajah banyak orang kosong, dan mereka tidak tahu mengapa banyak hal berkembang ke tahap ini. Pada saat ini, Shen Dongjun datang untuk memberitahu Ye Lingtian tentang operasi Zhao Linger. Setelah melihat situasi di atas ring, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Tuan, bagaimana situasinya? Mengambil keuntungan dari tidak ada yang memperhatikannya, Shen Dongjun menggunakan kemampuan seniman bela dirinya untuk datang ke sisi Ye Lingtian dengan kecepatan yang sangat cepat, dan bertanya tanpa alasan. Ye Lingtian menjelaskan secara singkat kepada Shen Dongjun, tetapi tidak terlalu dalam. Prajurit Dongying ini benar-benar tidak masuk akal. Apakah mereka ingin memanfaatkan konferensi pertukaran seni bela diri ini untuk membasmi pusat kekuatan berbagai sekte kita di Daxia? Shen Dongjun tampak bingung. Bab 2887 sebagai pejabat tinggi kantor Daxia di Dongying, keberhasilan konferensi pertukaran seni bela diri ini terkait dengan apakah Shen Dongjun dapat dipromosikan, dan dia harus lebih memperhatikan. Dongying tidak akan sebodoh itu.
Ada banyak orang kuat yang datang dari Daxia kali ini, dan mereka pasti tidak akan bisa memakannya. Ye Lingtian menggelengkan kepalanya, menyangkal penilaian Shen Dongjun. Dalam konferensi pertukaran seni bela diri ini, Dongying memang bukan manusia, tetapi tidak ada pertarungan antara Master Dongying dan berbagai sekte Daxia. Alasannya sangat sederhana, tidak ada pihak yang mampu kehilangan terlalu banyak, jadi situasi saat ini hanyalah ujian satu sama lain. Apakah itu prajurit Daxia atau prajurit Dongying, tidak ada pihak yang ingin melemahkan reputasi pihak mereka. Mereka melompat ke atas ring, lebih untuk mendukung prajurit mereka sendiri. Shen Dongjun tidak bisa melihat cukup jauh karena pihak berwenang terobsesi. Tuan, bagaimana kita harus menghadapi situasi seperti itu? Meskipun Shen Dongjun adalah master yang kuat dari Grandmaster Triple Heaven, pada saat ini, dia masih harus sepenuhnya mematuhi instruksi Ye Lingtian. Ye Lingtian melirik banyak prajurit di arena dan menemukan bahwa mereka tidak benar-benar ingin bertarung, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak perlu memperhatikan, setelah konfrontasi verbal mereka, masalah ini selesai." Ngomong-ngomong, bagaimana operasi Zhao Linger? Shen Dongjun sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa di mata Tuhan Yang Maha Esa, prioritas Zhao Linger bahkan lebih tinggi daripada banyak prajurit Daxia di atas ring. Tuan, operasi Zhao Linger sangat sukses, dan pil yang Anda ambil juga sangat ajaib, dan dia pulih dengan sangat baik. Menurut penilaian Dr. Chen, dia akan bisa jatuh ke tanah dengan tongkat dalam waktu singkat beberapa jam. Kata Shen Dongjun. Ye Lingtian mengangguk, batu di hatinya dianggap telah jatuh ke tanah. Jika situasi di depannya tidak mencegahnya pergi, dia akan segera berdiri dan pergi menemui Zhao Linger secara langsung. Sama seperti mereka berdua berbicara, situasi di arena telah berubah sedikit. Kepala banyak sekte di Daxia memiliki konfrontasi verbal yang sangat sengit dengan orang-orang kuat dari Dongying. Tapi seperti yang telah dinilai Ye Lingtian, kedua belah pihak sama sekali tidak berniat berperang, bahkan jika kata-katanya keras, mereka menahan emosi satu sama lain. Penonton yang menyaksikan kegembiraan di auditorium bersorak, berharap bahwa yang kuat antara Daxia dan Dongying akan memiliki jarak dekat. Jelas merupakan pemandangan langka untuk dapat melihat puluhan master di ranah Grandmaster bertarung, sehingga banyak pemirsa tidak ingin melewatkannya. Hanya saja masih kurangnya sekering kunci antara kedua belah pihak, dan tidak mungkin untuk benar-benar bertarung. Kalian para prajurit Daxia, apakah kalian ingin menghancurkan konferensi pertukaran seni bela diri ini? Ketua konferensi, Miyamoto Takuma, akhirnya melompat ke atas ring dan berdiri di antara para prajurit Daxia dan para prajurit Dongying. Segera setelah saya mendengar kata-kata Miyamoto Takuma, banyak prajurit Daxia di bawah ring tidak senang. Apa maksud orang ini? Mengapa hanya mengatakan bahwa kita salah di Daxia? Bukankah mereka benar-benar tidak memiliki masalah dengan prajurit timur? Saya lebih suka prajurit lokal dari wilayah timur. Kali ini, konferensi pertukaran seni bela diri benar-benar tidak berarti. Saya tidak berpikir perlu untuk berpartisipasi di masa depan. Apa prajurit timur ini? Prajurit mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan kata-kata satu demi satu, dan suara mereka keras, dan mereka tidak takut Miyamoto Takuma akan mendengarnya. Kamu juga, karena kamu tahu bahwa para pejuang Daxia tidak bisa kalah. Mengapa kamu harus naik ke atas panggung untuk menekan mereka? Itu omong kosong, lepaskan aku. Setelah Miyamoto Takuma mengajari banyak prajurit di Daxia, katanya lagi kepada pembangkit tenaga listrik Dongying. Tapi semua orang bisa mendengar bahwa Miyamoto Takuma benar-benar bias terhadap yang kuat di timur, dan kata-kata menuduh mereka bahkan bukan setengah kekuatan, tetapi hanya memaafkan mereka. Bab 2888 Ketua benar, mengapa kita harus memiliki pengetahuan yang sama dengan prajurit Daxia? Mereka tidak mampu untuk kalah. Ayo mundur, itu benar-benar membosankan.
Saya pikir para pejuang Daxia sangat berani. Sekarang tampaknya mereka memang sekelompok orang yang tidak berguna. Kali ini konferensi pertukaran seni bela diri telah membuat banyak seniman bela diri Daxia menunjukkan warna asli mereka. Dalam pidatonya, banyak orang kuat di Dongying telah melompat dari ring. Karena pembangkit tenaga listrik Dongying semuanya telah mundur, Zhao Xidao dan para pemimpin lainnya tidak baik untuk terus tinggal di ring, jika tidak mereka hanya akan dipandang rendah oleh Dongying. Ayo turun juga, jangan beri mereka kesempatan. Zhao Xidao menginstruksikan semua orang dan memimpin dalam melompat dari ring. Kepala faksi Kunlun menatap Gen Shinsuke dengan tegas, dan dia tidak punya pilihan selain mundur. Dalam sekejap mata, hanya Yuan Shinsuke dan Yang Chen yang tersisa di atas ring. Kamu mengalahkan jenderal, turun dari panggung untukku juga. Yuan Shinji melirik Yang Chen dengan dingin, melangkah maju dan menendang Yang Chen dengan keras, menendangnya keluar dari ring. Yang Chen membanting dan membanting ke tempat tidak jauh dari Ye Lingtian, darah menyembur keluar dari mulutnya. Saya tidak tahu apakah Yuan Shinsuke melakukannya dengan sengaja. Sungguh hal yang memalukan. Ye Lingtian tampak dingin dan memarahi Yang Chen dengan marah. Dengan kekuatan Yang Chen, bahkan jika dia bukan tandingan Gen Shinsuke, dia bisa mengakui kekalahan sesegera mungkin. Tetapi Yang Chen ada di atas ring, kehilangan wajah delegasi seni bela diri Daxia lagi dan lagi. Kata-kata Ye Lingtian adalah untuk mengkritik Yang Chen atas nama semua prajurit Gritsia. Akibatnya, setelah Yang Chen mendengar kemarahan Ye Lingtian, dia menjadi marah, dan mulai mengaum di sarang, berteriak pada Ye Lingtian, jangan berpura-pura menjadi bawang putih di sini, lebih baik jika kamu melakukannya. Yang Chen mendengus dingin, dan menunjuk ke arah Ye Lingtian. Ye Lingtian berkata dengan jijik, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu, Yuan Shinsuke menantang Anda sebelumnya, tetapi Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Sekarang berbalik dan ajari saya, Anda adalah sangat layak. Menghadapi Yuan Shinsuke barusan, Yang Chen ingin menjadi lebih pengecut, tetapi di depan Ye Lingtian, dia sangat percaya diri, karena dia mengerti bahwa Ye Lingtian tidak bisa bunuh diri di depan semua orang. Dua pengawal Yang Chen juga bergegas dan membantu Yang Chen berdiri. Pada saat yang sama, mereka mencibir Ye Lingtian, dan apa yang mereka katakan sangat kejam. Tuan, apakah Anda perlu mengambil posisi rendah dan memberi mereka pelajaran? Shen Dongjun merendahkan suaranya dan bertanya pada Ye Lingtian. Ye Lingtian menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa Shen Dongjun tidak perlu melakukan ini. Dia menunjuk Yang Chen, dan berkata dengan keras kepada banyak prajurit Daxia, lihat, orang ini telah kehilangan wajah Daxia, dan dia masih bermain trik di depan, dari saya. Para prajurit muda di Daxia sangat tidak puas dengan Yang Chen. Setelah mendengar kata-kata Ye Lingtian, mereka semua berdiri untuk mengkritik Yang Chen, mengatakan bahwa dia hanyalah sampah di dunia seni bela diri Daxia. Yang Chen tidak pernah membayangkan bahwa tindakannya terhadap Ye Lingtian benar-benar akan menyebabkan tuduhan oleh ribuan orang, itu benar-benar sepadan dengan kerugiannya. Dia tidak berani melakukan kemarahan publik, jadi dia harus mundur dan menangani cedera itu. Bab 2889 di atas panggung, wasit akhirnya mengumumkan bahwa Gen Shinsuke menang, dan banyak penonton Dongying bersorak memekakkan telinga. Yang Chen tidak memiliki wajah untuk tinggal di gym lagi, dia hanya pergi untuk menangani cederanya sendiri dengan dukungan dari dua penjaga. Dia bahkan mempertimbangkan apakah akan kembali ke Daxia sesegera mungkin. Setelah kalah dalam permainan, itu berarti Yang Chen tidak lagi memenuhi syarat untuk naik ke atas panggung. Jika dia ingin menunjukkan seni bela dirinya, dia hanya bisa menunggu sampai konferensi pertukaran seni bela diri berikutnya diadakan. Tuan muda, Ye Lingtian ini benar-benar berlebihan, dia benar-benar menyapu wajahmu di depan umum, sialan. Penjaga Yang Chen, Aaron, berkata dengan dingin. Yang Chen mendengus dingin, melirik kembali ke Ye Lingtian,
dan berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir, Ye Lingtian pasti tidak akan selamat dari konferensi pertukaran seni bela diri ini." "Oh, apakah Tuan Muda diam-diam memiliki pengaturan lain?" "Roh?" tanya cepat. Namun, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak bermaksud menjelaskan kepada dua penjaga. Dia berkata, "Kamu hanya perlu ingat bahwa dia tidak akan hidup terlalu lama. Adapun sisanya, jangan terlalu banyak bicara." "Iya." Kedua penjaga itu menjawab dengan hormat. Meskipun mereka tertarik dengan rencana rahasia Yang Chen sendiri tidak banyak bicara, jadi mereka secara alami tidak berani bertanya lebih banyak. "Tuan, akankah kita kembali ke Daxia secara langsung, atau haruskah kita tinggal di sini dan menunggu akhir konferensi pertukaran seni bela diri?" Penjaga Aron melirik tubuh Yang Chen, dan berkata dengan penuh perhatian, "Cedera Anda tidak serius, kembali ke Daxia sesegera mungkin, dapatkan perawatan terbaik." "Tuan, saya mendengar bahwa Sen Dongjun telah membangun rumah sakit sementara di luar. Mengapa kami tidak membawa Anda ke sana terlebih dahulu untuk menangani trauma? Bagaimana menurut Anda?" saran penjaga Ah Bao. Yang Chen menamparkan kepala Ah Bao dan berkata dengan dingin, "Kamu bukan otak babi, penampilanku di atas ring barusan pasti membuat Sen Dongjun sangat tidak puas. Aku pergi ke rumah sakit sementara yang menjadi tanggung jawabnya untuk perawatan, bukan? Bukankah ini kematian pacaran?" Baru pada saat itulah Ah Bao menyadari bahwa apa yang dia katakan salah, dan dengan cepat memperbaikinya. "Maaf, Tuan Muda, aku terlalu bodoh, aku tidak bijaksana, dan aku hampir menyakitimu. Lupakan saja, kamu juga baik, aku tidak terlalu peduli denganmu. Kamu mengirimku ke pinggiran kota untuk menemukan orang-orang dari keluarga Liu Sheng, mereka akan menemukan dokter untukku." Yang Chen berkata dengan sangat percaya diri. Meskipun kedua penjaga sangat bingung, mengapa Tuan Muda melakukan kontak dengan keluarga Liu Sheng, tetapi mereka tidak berani bertanya lebih banyak, dan hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Yang Chen, di gym. Setelah wasit mengumumkan hasil pertandingan, Gen Shinsuke seharusnya turun dari ring, tetapi dia berdiri di sana, tidak bergerak, dan wasit tidak bermaksud mendesaknya. Apa yang orang ini lakukan? Murid inti Sekte Senkuan sangat tidak puas dengan Gen Shinsuke. Melihatnya terus berada di ring, wajahnya penuh dengan ketidakbahagiaan. Murid inti dari faksi Wudang juga membenci Gen Shinsuke. Dia mendengus dingin dan berkata, "Saya tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa dia lakukan selain berpura-pura menjadi kuat." Beberapa murid muda dari faksi Huasan juga menyatakan ketidakpuasan mereka dengan Gen Shinsuke. "Kalian prajurit Daxia benar-benar terlalu lemah. Lihat dengan jelas, aku Yuan Shinsuke, kali ini konferensi pertukaran seni bela diri, aku harus menjatuhkan kalian semua." Pada saat ini, Yuan Shinsuke secara terbuka menantang semua orang. Banyak prajurit Daxia yang tidak puas dengan Gen Shinsuke digorok dalam sekejap. "Bagus, kamu Yuan Shinsuke, apakah kamu pikir kamu dapat mengalahkan si idiot Yang Chen, dan kamu akan menjadi tak terkalahkan? Berani meremehkan prajurit Daxia kami, kamu benar-benar kuat dan percaya diri. Aku tidak percaya kamu bisa kalahkan kakak senior Ye, hanya berani berteriak di depan kita." Bab 2890 Yuan Shinsuke, jangan menggonggong seperti anjing, oke? Kakak Ye akan memberimu pelajaran cepat atau lambat. Prajurit muda di Daxia ini adalah juga di hati mereka sangat jelas bahwa jika mereka memasuki ring, mereka pasti tidak akan menjadi lawan Gen Shinsuke. Gen Shinsuke membencinya, tetapi kekuatannya ada di sana. Oleh karena itu, para pendekar muda ini hanya bisa menggantungkan harapan mereka untuk mengalahkan Gen Shinsuke pada Ye Lingtian. Ye Lingtian mengalahkan Sato Jian, seorang master judo, dan kekuatan nyata Sato Jianming adalah Grandmaster Triple Heaven. Ini juga menunjukkan bahwa ranah Ye Lingtian setidaknya adalah Grandmaster Triple Heaven. Dari pertarungan antara Yuan Shinsuke dan Yang Chen barusan,
banyak pendekar Daxia yang bisa menilai bahwa Yuan Shinsuke setidaknya memiliki kekuatan puncak Grandmaster tingkat 2. Sebaliknya, Ye Lingtian adalah orang yang menekan Yuan Shinji, jadi mereka tidak mengerti mengapa Yuan Shinji berani berteriak secara terbuka, apakah ada yang salah dengan otaknya. Ketika Yuan Shinsuke mendengar kata-kata para pejuang musim panas yang besar ini, seringai muncul di wajahnya. Dia berjalan ke tepi ring, menghadap posisi Ye Lingtian, dan mengarahkan Lei Qi Taidao di tangannya ke Ye Lingtian. Ye Lingtian, apakah kamu berani berkuasa dan menerima tantanganku? Pertempuran ini tidak dianggap sebagai kontes formal, itu hanya keluhan pribadi antara kamu dan aku. Bagaimana? Beranikah kamu? Tuan, apakah Anda ingin saya naik ke atas panggung dan memberi pelajaran kepada orang ini? Sebelum Ye Lingtian berbicara, Shen Dongjun, yang berdiri di sampingnya, bertanya dengan suara rendah. Ye Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir tentang itu, kamu bukan lawan Gen Shinsuke." Mendengar kata-kata Ye Lingtian, Shen Dongjun sangat terkejut. Jika Ye Lingtian bukan Supreme Being dari Barat Daya, dia pasti akan curiga bahwa Ye Lingtian berbicara omong kosong. Anda harus tahu bahwa kekuatan Shen Dongjun saat ini berada di puncak 3 surga Grandmaster. Mungkinkah ranah seni bela diri Yuan Shinsuke lebih tinggi dari Grandmaster 3 surga? Pikirkan tentang itu, saya secara terbuka mengalahkan Takeshi Sato beberapa hari yang lalu, dan apa yang disebut acara judo ini benar-benar memiliki ranah Grandmaster. Gen Shinsuke berani menantang saya saat ini, dia tidak percaya diri, bagaimana dia bisa begitu berani? Kata Ye Lingtian. Shen Dongjun tiba-tiba menyadari bahwa dia meremehkan Yuan Shinsuke. Melihat Ye Lingtian berbisik kepada Shen Dongjun, tetapi mengabaikannya, Yuan Shinsuke menjadi sangat marah, dan dia berteriak kepada Ye Lingtian dengan suara dingin, "Kenapa, Ye Lingtian, kamu bukan pengecut, kan?" Diikuti dengan cibiran. Mereka semua bermimpi melihat Gen Shinsuke menginjak Ye Lingtian di telapak kaki mereka. Jangan sia-siakan kata-katamu, tidak peduli seberapa banyak kamu berbicara, aku tidak akan menerima tantanganmu. Ye Lingtian berkata dengan ringan. Alis Yuan Shinji berkerut tinggi, dia tidak menyangka bahwa dia akan mengatakan ini demi dia, tapi Ye Lingtian masih bergeming. Banyak prajurit muda di Daxia sangat kecewa di hati mereka. Mereka sama sekali tidak mengerti mengapa saudara Ye tidak berani menerima tantangan Yuan Shinsuke. Apakah dia benar-benar takut? Tepat pada saat berikutnya, mata Ye Lingtian seperti panah tajam, menusuk Gen Shinsuke, dan suaranya yang dingin bergema di seluruh hadirin. Kamu bukan lawan Ye Sujiku. Bab 2891 Wajah Yuan Shin merah, dan kata-kata Ye Lingtian membuat seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Ini adalah kedua kalinya Ye Lingtian menolak tantangannya. Ye Lingtian, jika kamu benar-benar kuat, kamu tidak akan mengatakan kata-kata bodoh seperti itu. Karena kamu tidak berpikir aku lawanmu, maka kamu harus naik ke atas panggung dan menerima tantanganku. Yuan Shinsuke bersandar pada pedang Lei Qi dan terus berteriak. Banyak ahli dari delegasi seni bela diri Dongying juga membantu Yuan Shinji untuk melawan Ye Lingtian. Mereka sangat percaya pada Yuan Shinji dan percaya bahwa jika dia bergerak, dia pasti akan bisa membunuh Ye Lingtian. Ye Lingtian, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkan Gen Shinsuke dengan mengalahkan Sato Ken sampah ini. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan, kamu sama sekali bukan lawan dari Gen Shinsuke. Master Judo Kodokan Kaji Gobu berkata sambil tersenyum. Ye Lingtian hari ini hampir menjadi musuh publik dunia seni bela diri Dongying. Banyak pembangkit tenaga listrik terkenal di Dongying berharap untuk meningkatkan prestise mereka dengan mengalahkan Ye Lingtian. Tapi sayangnya, Ye Lingtian tidak memberi mereka kesempatan seperti itu. Ye Lingtian, bukankah kamu sangat kuat? Yukikuta, petinju terkuat di Dongying, melirik Ye Lingtian dengan dingin. Ketika kamu menghadapi Ken Sato, kamu langsung menantangnya,
tapi sekarang kenapa kamu tidak berani menerimanya, tantangan dari Gen Shinsuke, kan? Apakah kamu tidak malu? Banyak prajurit Gritsia juga sangat bingung dengan Ye Lingtian, tidak mengerti mengapa dia tidak menerima tantangan Yuan Shinsuke. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah kekuatan Yuan Shinsuke begitu kuat sehingga kakak senior Ye tidak bisa mengalahkannya? Jangan menebak kebenaran kita sendiri. Tidak peduli apa, saya mendukung kakak senior Ye. Saya percaya bahwa begitu dia berkuasa, semua prajurit Kekaisaran Timur akan dipukuli olehnya. Bahkan Zhao Xidao, kepala faksi Wudang, saya bingung dengan pilihan Ye Lingtian, dan saya pikir karena Anda tidak mengambil Yuan Shinsuke di mata Anda, alangkah baiknya untuk langsung naik ke panggung dan mengalahkannya. Sebelumnya, Zhao Linger mengalahkan Sanada Rong dengan biaya cedera serius, membawa kemenangan yang sangat sulit bagi tim seni bela diri Daxia dan meningkatkan prestise tim seni bela diri Daxia. Tapi barusan, Yang Chen kalah dari Gen Shinsuke, dan wajah delegasi seni bela diri Daxia hampir hilang. Dalam keadaan seperti itu, Zhao Xidao, yang merupakan pemimpin delegasi seni bela diri, tentu berharap Ye Lingtian dapat berkuasa, yang akan meredam semangat Gen Shinsuke. Namun, Zhao Xidao juga sangat jelas bahwa kekuatan Ye Lingtian tidak kalah dengan dia, bahkan jika dia maju untuk membujuk Ye Lingtian, itu mungkin tidak berpengaruh. Zhao tua, aku benar-benar tidak terbiasa dengan tatapan arogan Yuan Shinsuke, jika tidak, kamu bisa bertanya pada Ye Lingtian apa maksudnya. Zhao Xidao baru saja melepaskan ide ini, tentu saja dia tidak akan dibujuk oleh He Xuanghua. Ini adalah pilihan Ye Daxia sendiri. Saya tidak bisa ikut campur sama sekali. Saya telah melihatnya untuk sementara waktu. Ye Daxia bukan orang yang sembrono. Jika dia tidak berkuasa, dia harus memiliki pertimbangan sendiri. Kami seharusnya tidak mengganggunya. Suara Zhao Xidao Sen. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Xidao, He Xuanghua tidak punya pilihan selain melepaskan pikirannya. Dia dan Ye Lingtian tidak terlalu mengenalnya, dan sama sekali tidak mungkin baginya untuk membujuk Ye Lingtian. Adapun kesalahpahaman Ye Lingtian oleh banyak murid muda dalam delegasi seni bela diri Daxia, mungkin dia sendiri tidak akan terlalu peduli, dan Zhao Xidao tidak membantu menjelaskan. Bab 2892. Oke, saatnya bagimu untuk keluar dari ring dan terus menduduki ring, apakah yang lain masih sebanding? Ye Lingtian melirik Yuan Shinsuke dengan dingin, dan suaranya mengguncang penonton. Gen Shinsuke sedikit menyipitkan matanya, dan menatap Ye Lingtian dengan dingin, seolah-olah dia sedang melihat mangsa yang akan disembelih. Dia menunjuk Ye Lingtian dengan pedang Rahel, dan berkata dengan dingin. Aku bersumpah di depan setiap prajurit Dongying di penonton, saya pasti akan membunuh Anda di bawah pedang selama konferensi pertukaran seni bela diri ini. Ye Lingtian mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, kalau begitu saya berharap Anda sukses, itu saja, turun dari ring sekarang. Yuan Shinsuke menyeringai giginya, pipinya berkedut, dan pada akhirnya dia hanya bisa melompat dari ring dengan enggan. Awalnya, Gen Shinsuke ingin menantang Ye Lingtian dan membunuhnya di depan penonton untuk menetapkan status seni bela dirinya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Lingtian tidak akan memasukkan minyak dan garam, tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak akan berpengaruh. Bahkan jika banyak pembangkit tenaga listrik Dongying berdiri dan mengejek Ye Lingtian bersama, dia tetap tidak tergerak. Untuk bisa menjadi pemimpin generasi muda Dongying, pikiran Yuan Shinsuke tidak bodoh. Dia menebak apakah Ye Lingtian memiliki beberapa rencana penting, jadi dia tidak menerima tantangannya. Episode berlalu dengan cepat, dan konferensi pertukaran seni bela diri berlanjut. Saya tidak tahu apakah penampilan Gen Shinsuke yang menginspirasi semangat juang banyak prajurit timur. Setelah mereka berkuasa, mereka menjadi lebih ganas dari satu sama lain dan memenangkan 3 kemenangan berturut-turut. Setelah 3 kemenangan beruntun,
delegasi seni bela diri Dongying menekan Daxia lagi dalam aura mereka. Banyak prajurit muda di Daxia yang sedikit enggan dalam hati mereka, berpikir bahwa ketika mereka berkuasa, mereka harus tampil di level tinggi dan memenangkan kehormatan untuk delegasi seni bela diri Daxia. Dalam konferensi pertukaran seni bela diri ini, ada lebih dari 20 sekte yang berpartisipasi dalam pertempuran di Daxia. Kompetisi berlangsung untuk waktu yang singkat, dan masih ada beberapa murid sekte yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Meskipun lotre di permukaan acak, banyak prajurit Daxia juga melihat bahwa penyelenggara Dongying kebanyakan melakukan beberapa trik, karena banyak prajurit Dongying yang berkuasa jelas telah menekan para prajurit Daxia. Hanya saja konferensi pertukaran seni bela diri telah berkembang ke tahap ini, dan tidak ada artinya untuk menyelidiki begitu banyak, dan penyelenggara Dongying tidak akan pernah mengakuinya. Zhou Jiaming, murid inti dari sekte Daxia Senkuan, akan berhadapan dengan Dongying Ninja Sanada. Sebagai murid inti dari sekte Senkuan, Zhou Jiaming juga merupakan master yang kuat di Master Realm, tetapi dia hanya memiliki kekuatan master di tahap tengah dari lapisan pertama, dan masih ada jalan panjang sebelum mencapai puncak dari lapisan pertama. Kakak Zhou, ayolah, kami telah kalah dalam 3 pertandingan, kamu pasti bisa membawa kami kemenangan, percaya bahwa Anda dapat berubah menjadi knalpot di arena, tutup mulut semua prajurit Dongying itu. Kakak Zhou, kami menantikan penampilan Anda, pastikan untuk melakukan yang terbaik. Dalam delegasi seni bela diri Daxia, ada banyak anak muda yang memiliki hubungan baik dengan Zhou Jiaming. Para prajurit menyemangatinya dan menaruh harapan besar padanya. Bab 2893 Sekte Senkuan adalah salah satu dari 7 sekte besar di dunia seni bela diri Daxia. Sekte Master Zhou Yuekun, kekuatan puncak tingkat kedua Master, hanya berjarak 1 langkah dari Grandmaster, remote surga tingkat ketiga. Sebagai murid inti dari Sekte Senkuan, Zhou Jiaming memiliki identitas lain, putra biologis dari Master Sekte. Zhou Jiaming memiliki bakat yang bagus dalam seni bela diri. Dia baru berusia 23 tahun hari ini. Menurut harapan para tetua Sekte Senkuan, ketika dia berusia sekitar 25 tahun, dia akan bisa menjadi kuat, Master di tahap akhir tahap pertama Grandmaster. Selain itu, Zhou Jiaming diharapkan untuk mencapai master level kedua sebelum usia 30 tahun. Begitu dia berhasil, status Sekte Senkuan akan jauh lebih tinggi di dunia seni bela diri Daxia. Di bawah ring, perhatian Ye Lingtian juga jatuh pada Zhou Jiaming, kesannya tentang prajurit muda ini tidak buruk. Sebelumnya, Yang Chen membodohi dirinya sendiri di arena dengan segala cara yang mungkin. Murid inti dari Sekte Tinju Ilahi, tetapi dia sering mengatakan kata-kata kasar kepada Yang Chen, dan dia tidak mengambil latar belakang Yang Chen ke matanya sama sekali, yang sangat menarik bagi Ye Lingtian. Tuan, Anda tampak sangat optimis tentang pria kecil bernama Zhou Jiaming ini. Shen Dongjun bertanya dengan hormat, berdiri di samping Ye Lingtian. Ye Lingtian mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Zhou Jiaming memiliki kepribadian yang lugas, dan dia sangat tidak terbiasa dengan orang yang berbahaya seperti Yang Chen. Saya lebih optimis tentang orang seperti itu, Zhou Jiaming ini harus puas. Tuanku, saya baru saja mendengar di radio bahwa lawan Zhou Jiaming dalam kontes ini adalah Sanada Ningqi dari klan Ninja Jiahe. Dia adalah pria yang kejam. Shen Dongjun takut pada Ye Lingtian dan tidak tahu detail Sanada Ningqi. Jadi kata, sebenarnya, Ye Lingtian sama sekali tidak tertarik untuk mengetahui tentang Ninja Koga dan Ninja Iga, apalagi anak muda di kedua ninja ini. Oh, apakah Sanada Ningqi ini lebih kuat dari Sanada Rong? Ye Lingtian sedikit tertarik. Shen Dongjun mengangkat ibu jarinya dan mengangguk sambil tersenyum. Yang mulia benar-benar dapat diprediksi, sebenarnya, Sanada Rong hanya dapat dianggap sebagai saudara junior Sanada Ningqi.
Sanada Ninji adalah pemuda terkuat di klan Ninja Koga. Itu dikatakan bahwa sangat mungkin untuk dilatih sebagai penerus. Mendengar apa yang dikatakan Sen Dongjun, mata Ye Lingtian tertuju pada Sanada Ninji. Dia hanya meliriknya dan menemukan bahwa Sanada Neji ini ternyata adalah seorang master ninja. Meskipun juga pada tahap awal Grandmaster tingkat pertama, ninja di ranah Grandmaster tidak terlalu umum. Guru mengerti apa yang saya maksud. Saya dapat melihat bahwa ranah seni bela diri Zhou Jiaming mirip dengan Sanada Ninji, tetapi Anda juga tahu bahwa ninja memiliki banyak metode untuk menghadapi musuh. Saya takut pada Zhou Jiaming. Sen Dongjun tidak mengatakan apa-apa lagi pula. Ye Lingtian sudah mengerti apa yang dia maksud. Zhao Linger menghadapi Sanada Rong sebelumnya, dan hanya dapat dikatakan bahwa itu adalah kemenangan yang tragis. Di bawah ranah yang sama, ninja harus dapat menghancurkan prajurit, karena Sen Dongjun telah mengatakan bahwa ninja memiliki berbagai metode serangan. Tuan, apa pendapat Anda tentang kontes ini? Sen Dongjun memikirkannya sebentar, tetapi bertanya dengan berani. Pada saat ini, di samping Ye Lingtian dan keduanya, tidak ada seniman bela diri Daxia yang terlalu dekat. Mereka mungkin tidak takut pada Ye Lingtian, tetapi Sen Dongjun. Meskipun kekuatan Ye Lingtian kuat, dia tidak merasa tidak dapat diakses oleh orang-orang pada hari kerja. Banyak prajurit muda di Daxia bersedia untuk berkomunikasi dengannya. Sen Dongjun sangat ingin tahu tentang hasil kontes ini, tetapi dia benar-benar tidak bisa melihat siapa yang bisa menang, jadi dia berani bertanya kepada Ye Lingtian. Bab 2894. Setelah Ye Lingtian menyaksikan kontes antara Santian Rong dan Zhao Linger, dia memiliki beberapa pemahaman tentang metode ninja, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan sekte seni bela diri Daxia Sen Quan sebelumnya. Untuk memprediksi siapa yang lebih mungkin menang dalam pertempuran berikutnya, Ye Lingtian perlu cukup tahu tentang kedua belah pihak. Jika tidak, mudah untuk membuat penilaian yang salah. Apakah kamu tahu latihan kuat apa yang ada di sekte Daxia Sen Quan? Ye Lingtian tidak menjawab pertanyaan Sen Dongjun, tetapi menanyakannya terlebih dahulu. Sen Dongjun menggelengkan kepalanya sedikit malu, dan berkata dengan malu, "Tuan, sudah bertahun-tahun sejak saya datang ke Dongying, dan saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang banyak sekte di dunia seni bela diri Daxia." Ye Lingtian tampak bingung. Sen Dongjun dengan cepat memperbaiki. "Tuan, mengapa saya tidak meminta pemilik sekte Sen Quan untuk bertanya, bagaimana menurut Anda?" "Tidak." Ye Lingtian menggelengkan kepalanya, menghentikan pikiran Sen Dongjun. Dia berkata, Saya belum ingin mengungkapkan identitas saya, dan tidak perlu bertanya tentang seni bela diri Sen Quan. Tampaknya kita terlalu kuat. Tuan, Anda benar-benar orang yang baik." Sen Dongjun berkata dengan tulus. Sebenarnya, sebagai Ye Lingtian, dia menginginkan buku rahasia seni bela diri dari sekte tertentu, yang dapat dianggap sebagai kehormatan bagi sekte itu. Tetapi Ye Lingtian sangat berprinsip, dan dia tidak akan melakukannya dengan mudah. Ini sangat diakui oleh Sen Dongjun. Jika Ye Lingtian adalah orang seperti itu, Sen Dongjun akan takut padanya, tetapi dia tidak akan menghormatinya dari lubuk hatinya. Kata-kata sopan ini, katakan lebih sedikit di masa depan. Setelah Ye Lingtian menginstruksikan Sen Dongjun, matanya beralih ke Zhou Jiaming, dan dia menemukan bahwa mata Zhou Jiaming penuh dengan kepercayaan diri yang kuat. Dia seorang pemuda yang menarik. Dalam kontes ini, saya lebih optimis tentang Zhou Jiaming. Segera, Ye Lingtian mengungkapkan penilaiannya. Sen Dongjun sedikit terkejut, berpikir bahwa itu karena Tuhan Yang Maha Esa meliriknya dan melihat kebenaran Zhou Jiaming dan Sanada Ninji. Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, Sen Dongjun tidak berani bertanya secara langsung, dia hanya bisa setuju. "Pendapatmu yang tinggi, aku memiliki pendapat yang sama denganmu. Aku baru saja memberitahumu, jangan berbicara dengan sopan, mengapa kamu menjadi begitu licin?"
Ye Lingtian sedikit tidak puas, dan melirik Shen Dongjun. Meskipun Shen Dongjun sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di puncak Grandmaster tingkat ketiga, mata Ye Lingtian menyapu, dan dia masih merasa ketakutan. Dia dengan cepat menjelaskan. Tuan, sebagai pejabat tinggi kantor Daxia di Dongying, tentu saja aku optimis bahwa seniman bela diri Daxia akan menang. Ye Lingtian agak kecewa ketika mendengar kata-kata Shen Dongjun. Shen Dongjun tidak cukup realistis. Berpikir bahwa Shen Dongjun mungkin diintimidasi oleh keagungannya sendiri, jadi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya di dalam hatinya. Ye Lingtian tidak bisa mengatakan apa-apa lagi tentang dia. Perjalanan ke Dongying ini, Shen Dongjun bekerja sama dengan Ye Lingtian dalam banyak aspek, terutama pendirian rumah sakit sementara. Dia melakukan pekerjaan dengan baik. Mengingat hal ini, Ye Lingtian tidak ingin terlalu menekan Shen Dongjun, karena takut dia tidak akan mampu menanggungnya dan beban psikologisnya akan terlalu berat. Bab 2895 sama seperti Ye Lingtian dan Shen Dongjun menganalisis situasi pertempuran, Zhou Jiaming berjalan keluar dari kerumunan dan melompat ke atas ring. Banyak prajurit muda di delegasi seni bela diri Daxia berdiri dan bertepuk tangan untuk Zhou Jiaming. Kepala Sekte Shen Quan, Zhou Yuekun, bahkan membawa sekelompok murid Sekte Shen Quan dan berlari ke bagian bawah ring, melihat cincin itu dengan mata terbakar, mengharapkan penampilan Zhou Jiaming. Pada saat ini, semua orang melihat sosok hitam, dan tiba-tiba terbang ke ring. Itu adalah lawan Zhou Jiaming dalam kompetisi ini, penerus Ninja Koga, Sanada Neji. Melihat bahwa Master Sekte dari Sekte Shen Quan benar-benar membawa murid-muridnya ke dasar ring untuk membantu Zhou Jiaming, Ninja Jiahe secara alami harus mengungkapkannya. Cepat dan bantu Ning Chijun. Patriark, penguasa gerbang Shen Quan, telah pergi ke ring, ayo cepat ke sana juga. Sanada Rongjun kalah dari seorang gadis musim panas yang besar, bagaimanapun, Ning Ji-kun tidak bisa kalah lagi, jika tidak, wajah Ninja Koga kita akan dibuang. Di samping Patriark Ninja Koga, sekelompok ninja berteriak, berharap dia juga membawa orang ke bagian bawah ring untuk memberikan Sanada Neji dukungan terbesar. Faktanya, Sanada Neji, Patriark dari klan Koga Shinobi memiliki kepercayaan diri yang kuat, tetapi karena semua murid ini telah angkat bicara, dia tidak bisa mendinginkan hati semua orang. Ayo, ikut aku. Setelah mengatakan ini, Patriark klan Ninja Koga, dengan sekelompok ninja, juga berkumpul di bawah ring. Shen Dongjun benar-benar terkejut dan marah ketika dia melihat adegan ini. Dia berkata kepada Ye Lingtian, Tuan, saya tidak menyangka Ninja Dongying ini begitu galak dengan orang-orang di gerbang Shen Quan. Saya khawatir bahwa adegan sebelumnya akan terjadi lagi. Berbicara tentang adegan sebelumnya, itu berarti bahwa pembangkit tenaga listrik teratas di kedua sisi semua melompat ke atas ring untuk saling berhadapan, hampir pecah menjadi huru-hara besar dari pembangkit tenaga listrik alam master. Kamu pergi dan menyapa Zhao Xidao dan para pemimpin lainnya, dan beritahu mereka untuk tidak melakukan hal yang sama sebelumnya. Selama Daxia tidak agresif, akan sulit bagi Dongying untuk merebut pegangannya, kata Ye Lingtian. Shen Dongjun mengangguk dan segera pergi. Ye Lingtian benar-benar melakukannya dengan benar. Kepala banyak sekte di Daxia benar-benar siap untuk pergi di bawah ring untuk mendukung murid inti dari Sekte Shen Quan. Tapi setelah mendengarkan kata-kata Shen Dongjun, mereka semua terdiam dan tidak lagi impulsif. Tentu saja, Shen Dongjun tidak mengekspos Ye Lingtian, dia hanya mengatakan bahwa itu adalah niatnya sendiri dan berharap semua orang dapat menerimanya. Kata-kata Shen Dongjun masih sangat berbobot, dan Zhao Xidao dan yang lainnya telah memberinya wajah yang cukup. Sial, Ninja Dongying ini terlalu lancang. Lebih dari selusin orang pergi ke gerbang Shen Quan, dan mereka benar-benar mengirim lebih dari 20 orang. Apakah mereka akan memiliki lebih banyak orang daripada kita? Seorang murid mudang muda,
emosional sangat mudah tersinggung, berkata dengan marah. Sekelompok murid perempuan dari faksi Mei semua memandang Sanada Ningci di atas ring, dan setelah merasakan nafas kuat Sanada Ningci, ekspresi mereka berubah. Ada banyak murid muda dari faksi Kunlun, dan jauh di lubuk hati mereka berharap Zhou Jiaming tidak akan bermain terlalu baik dalam kontes ini. Bagaimanapun, faksi Kunlun mereka belum mencapai hasil yang baik sejauh ini. Jika para murid dari Sekte Senkuan berkinerja baik, maka situasi faksi Kunlun akan lebih memalukan. Ye Lingtian sedang duduk di kursi penonton, menyipitkan mata untuk melihat banyak murid muda dari delegasi Daxia. Apa yang ada di pikiran mereka, Ye Lingtian juga bisa menebak dari ekspresi mereka. Bab 2896 Pejuang Musim Panas Besar Zhou Jiaming melawan Ninja Dongying Sanada Ningji, mulai. Di atas ring, wasit yang mengenakan sarung tangan putih tidak ragu-ragu, dan segera mengumumkan pertandingan dimulai. Ning Chijun, bunuh prajurit musim panas yang besar ini. Ninja kita di Dongying akan selalu menjadi yang terbaik, ayo Ning Chijun. Sebelum Sanada Rong gagal, apapun yang terjadi, kamu tidak bisa kalah dari orang ini. Ning Jikun, kamu harus menang. Banyak penonton dari Dongying menari seperti orang gila dengan bendera warna-warni dan slogan di tangan mereka, dan terus berteriak, bersorak untuk Sanada Ningji. Dilihat dari momentum penonton, Dongying sudah cukup untuk menghancurkan Daxia. Dalam konferensi pertukaran seni bela diri ini, Dongying memiliki keunggulan di lapangan. Lebih dari 90% penonton adalah orang Dongying, dan orang Daxia menyumbang kurang dari 5%. Adapun 5% sisanya, itu adalah beberapa pembudidaya longgar, atau pembangkit tenaga listrik dari berbagai negara barat. Dan bagian dari orang-orang ini, tidak mungkin untuk menghibur para pejuang Daxia, mereka tidak buruk jika mereka tidak menonton lelucon. Tuan, apakah Anda pikir saya perlu pergi ke tepi ring untuk mengekspresikan posisi Daxia kami dan memberi tekanan pada Dongying? Sen Dongjun tidak dapat mengambil keputusan, jadi dia harus bertanya pada Ye Lingtian. Sebagai dewa perang yang tak tertandingi di dinasti Xia besar, Sen Dongjun tahu seberapa tinggi status Ye Lingtian. Kali ini Dongying dan konferensi pertukaran seni bela diri Xia besar, dia bisa mematuhi perintah Ye Lingtian dalam segala hal. Kamu tidak perlu merepotkan, statusmu tidak biasa, atau lebih tepatnya istimewa. Jika kamu berdiri di bawah ring, Dongying mungkin akan membuat beberapa reaksi yang tidak terduga. Ye Lingtian memberikan pendapatnya. Setelah memikirkannya, Sen Dongjun menyadari bahwa dia terlalu impulsif, dan menatap Ye Lingtian dengan meminta maaf. Ye Lingtian melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa itu baik-baik saja. Bang! Pada saat ini, ada suara keras yang mirip dengan bel yang memukul cincin. Ternyata Zhou Jiaming, murid inti dari Sekte Senkuan, berinisiatif untuk menyerang Sanada Ningji. Tangan kanan Zhou Jiaming tampak membengkak membentuk lingkaran, seperti lengan unicorn, mengepalkan tinjunya, dan membantingnya ke dada Sanada Neji. Senkuan Men, seperti namanya, kemampuan paling kuat terletak pada tinju. Pukulan Zhou Jiaming sangat kuat, jika mengenai dada Sanada Ningji, itu pasti akan mengalahkan pelindung tubuhnya dan meninggalkan bekas luka yang menembusnya. Tapi Neji Sanada layak menjadi penerus Ninja Koga. Reaksinya sangat cepat, pada saat yang sama ketika ki pelindung tubuhnya diberikan, dia dengan cepat melangkah mundur dan membuka jarak antara dia dan Zhou Jiaming. Namun, Sanada Ningji tidak menyangka Zhou Jiaming akan memilih untuk mengejarnya, seolah-olah dia tidak akan menyerah jika dia tidak memukulnya. Sanada Neji mendengus dingin, dan membuat pilihan yang paling tepat di waktu yang ekstrim, menggunakan ninjutsu defensif yang paling ia kuasai, perlindungan tubuh lonceng emas. Tinju Zhou Jiaming baru saja membombardir ki pelindung tubuh Sanada Ningji dan lonceng emas, yang menyebabkan suara keras yang menghancurkan bumi. Boom!
Tabrakan pertama antara keduanya begitu keras sehingga penonton di bawah ring langsung bersorak, dan itu adalah pertunjukan bagus lainnya. Bab 2897. Setelah konfrontasi singkat pertama, Zhou Jiaming memiliki pemahaman tertentu tentang kedalaman perlindungan tubuh Sanada Ningji. Jika Sanada Ningji berdiri diam dan membiarkan Zhou Jiaming menyerangnya, maka Zhou Jiaming dapat memastikan bahwa dia akan mengalahkan pelindung tubuh Sanada Ningji dalam 5 gerakan. Tapi Sanada Ningji tidak bodoh, dia pasti tidak bisa berdiri di sana dalam keadaan linglung, jadi Zhou Jiaming perlu menggunakan lebih banyak energi untuk menghancurkan pelindung tubuhnya. Pertarungan cincin jelas berbeda dari pertarungan biasa. Pada akhirnya pada dasarnya tergantung pada perlindungan tubuh siapa yang lebih kuat dan lebih kuat. Pertempuran sebelumnya telah memberi Zhou Jiaming pengalaman yang cukup. Zhou Jiaming tidak akan membuang terlalu banyak energi untuk menyerang Sanada Neji. Ini adalah metode yang menghabiskan banyak biaya, tetapi memiliki sedikit efek. Sanada Neji juga dikejutkan oleh Zhou Jiaming. Sebagai generasi muda terkuat dari Ninja Koga, Sanada Neji jauh lebih kuat dari Sanada Rong. Namun, pukulan Zhou Jiaming barusan membuat Sanada Ningji merasa terancam. Tampaknya selama kekuatan Zhou Jiaming lebih kuat, dia dapat dengan mudah mengalahkan ki pelindung tubuhnya. Sebagai alat pertahanan, melindungi tubuh tentu bukan hal yang paling diandalkan Neji Sanada. Kekuatan terbesarnya adalah ninjutsunya sendiri. Ninjutsu telah diturunkan di dunia seni bela diri timur untuk waktu yang lama. Banyak orang kuat Dongying berpikir untuk mempelajari beberapa gerakan ninjutsu, untuk mendapatkan lebih banyak peluang untuk menang saat menghadapi musuh. Tetapi jika Anda ingin berlatih dan mengakui kekalahan, itu tidak mudah. Setelah banyak orang kuat Dongying telah bekerja keras untuk jangka waktu tertentu, mereka hanya dapat memilih untuk menyerah. Ninja Koga dan Ninja Iga adalah dua gunung di jalan ninja timur. Dalam 100 tahun terakhir, banyak ninja kuat telah muncul dari kedua ninja ini. Ninja ini memiliki reputasi yang sangat tinggi baik di wilayah Ying Timur atau di negara lain. Sangat disayangkan bahwa ninja juga manusia, tetapi umur manusia terbatas, dan banyak ninja telah berlalu seiring waktu. Meskipun ada dua keluarga ninja terkenal di Dongying, ada banyak orang jenius, tetapi hanya ada segelintir bakat ninja yang bisa melampaui Sanada Neji. Kamu sudah siap, jaga saja area yang tidak jauh dari arena. Murid muda yang tidak harus naik panggung juga harus menjaga kewaspadaan yang sesuai. Kontes ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran keras lainnya, dan kita tidak bisa membiarkan Zhou Jiaming menderita. Zhao Xidao, kepala Wudang, pemimpin sejati delegasi seni bela diri, mengingatkan banyak seniman bela diri di Daxia. Prajurit ini juga tahu pentingnya, dan mereka